Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramiza Zahira Salsabila dengan NIM 205231218 dari kelas Perbankan Syariah 4F. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul inflasi dan pengangguran. Jadi, simak terus ya videonya. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Perhitungan inflasi didasarkan pada sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Di Indonesia sendiri, total produk yang disurvei sebanyak 744 komoditas di 45 kota. Rata-rata tiap kota bervariasi antara 283 sampai dengan 399 komoditas. Dari definisi tersebut, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu yang pertama adalah kenaikan harga, kedua bersifat umum, dan yang terakhir berlangsung terus-menerus. Selanjutnya adalah kategori inflasi. Kategori inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asal timbulnya inflasi. Kedua, cakupan pengaruh kenaikan harga. Dan yang ketiga, parah tidaknya inflasi. Asal timbulnya inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi berasal dari dalam negeri. Contohnya, defisit anggaran bencana. Yang kedua, ialah inflasi berasal dari luar negeri. Contohnya, kenaikan harga minyak dunia, biaya produk di luar negeri, dan tarif impor tinggi. Kemudian, cakupan pengaruh kenaikan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu inflasi tertutup. Contohnya, kenaikan harga beberapa barang tertentu. Kemudian, yang kedua, inflasi terbuka. Contohnya, kenaikan harga secara keseluruhan. Yang ketiga, inflasi yang tak terkendali. Contohnya, inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Selanjutnya, pada tingkat parah tidaknya inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inflasi ringan, kurang dari 10% setahun. Yang kedua, inflasi sedang, 10% sampai 30% setahun. Kemudian inflasi berat, 30% sampai dengan 100% setahun. Dan yang terakhir yaitu inflasi yang tidak terkendali, lebih dari 100% setahun. Samuelson dan Nordhaus mengkategorikan low inflation atau single digit inflation yaitu di bawah 10%, galloping inflation atau double digit bahkan triple digit inflation yaitu 20% sampai 200%, hyperinflation yaitu di atas 200%. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, permintaan yang lebih besar daripada suplai atau tarikan permintaan. Kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya. Ketiga, tekanan permintaan ditambah dorongan ongkos atau inflasi struktural. Keempat, peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, tuntutan kenaikan upah. Jenis inflasi. Jenis inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tarikan permintaan atau demand pull inflation. Kenaikan permintaan masyarakat atau aggregate demand yang terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk ekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Terjadi peningkatan permintaan dari titik Q1 dan Q2 akan menyebabkan kenaikan harga dari P1 ke P2 dan kemudian keseimbangan pasar atau titik equilibrium bergeser ke titik E2 seperti pada gambar tersebut. Keterangan P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah barang, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan pasar. Kedua, yaitu dorongan inflasi atau cost push inflation. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku seperti kenaikan upah buruh atau kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi inilah yang kemudian mengakibatkan harga naik dan terjadi inflasi. Ketika biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah, mengalami kenaikan, hal ini dari titik P1 ke P2 akan berdampak pada turunnya permintaan akan barang. Dalam hal ini, titik Q1 bergeser ke kiri ke Q2, seperti pada gambar tersebut. Keterangan P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah barang,
E sama dengan equilibrium atau keseimbangan pasar. Perhitungan inflasi. Laju inflasi sama dengan IHK bulan ini dikurangi dengan IHK bulan sebelumnya, dibagi IHK bulan sebelumnya dikali 100. Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga dengan rumus inflasi sama dengan P1 dikurangi P0 dibagi dengan PO0. Keterangannya, P1 sama dengan harga barang atau jasa di akhir periode. Kedua, P0 sama dengan harga barang dan jasa di awal periode. Kemudian, perhitungan inflasi dengan barang dan jasa yang banyak. Dengan rumus, inflasi sama dengan IHK bulan ini dikurangi dengan IHK bulan sebelumnya, dibagi IHK bulan sebelumnya. Teori-teori inflasi. Teori inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori kuantitas atau Irving-Fisher. Inflasi diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. Psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Kedua adalah teori Keynes. Inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Inflasi inersia terjadi karena kecenderungan bahwa setiap tahun atau setiap periode orang percaya akan terjadinya inflasi. Disebut juga inflasi harapan atau expected inflation. Yang terakhir yaitu teori strukturalis. Penyebab inflasi ialah kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor, kekakuan atau ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Dampak inflasi. Dampak inflasi dibagi menjadi 2, dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif, yaitu yang pertama peredaran atau perputaran barang lebih cepat. 2. Produksi barang bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah. Ketiga, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi atau pengusaha yang untung memperbesar usahanya melalui investasi. Yang keempat, tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Yang terakhir, pendapatan nominal bertambah, tetapi real berkurang karena pendapatan kecil. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, banyak proyek pembangunan macet dan terlantar. 2. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang. Ketiga, harga barang-barang dan jasa yang dihasilkan atau output juga akan ikut naik. Yang keempat, menimbulkan tindakan spekulasi. Dan yang terakhir, kesadaran menabung masyarakat berkurang. Strategi mengatasi inflasi. Strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran atau unemployment tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara yaitu tingkat pengangguran. Kategori penduduk. Penduduk dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama usia kerja atau angkatan kerja, mulai dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang kedua, bukan usia kerja, kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Usia kerja sendiri dibagi menjadi 2, pencari kerja dan bukan pencari kerja atau ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Pencari kerja dibagi menjadi 2, bekerja dan juga tidak bekerja atau menganggur. Selanjutnya, kategori pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional.
Menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Alasannya, pindah perusahaan atau pindah lokasi atau kota. Juga disebut sebagai penganggur sukarela. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. Contohnya, sarjana peternakan, tetapi lowongan yang tersedia bukan untuk sarjana peternakan. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun. Kemudian yang keempat, pengangguran konjungtur. Pengangguran yang berkaitan dengan nilai turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalnya, saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Yang kelima yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah, tapi pekerjaan yang dilakukan tidak optimal atau produktif. Yang keenam ialah setengah penganggur. Bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau tidak sepenuhnya menganggur. Mengapa setiap negara selalu ada pengangguran? Karena setiap negara pastinya terdapat pencarian kerja, di mana proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka. Peraturan upah minimum yang tidak bisa dipenuhi. Upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap bulan, yang berfungsi melindungi dan menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif. Serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Serikat pekerja meminta upah lebih tinggi, tunjangan lebih besar, dan kondisi kerja yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh perusahaan tanpa adanya serikat kerja. Yang terakhir karena adanya teori upah efisiensi. Upah di atas tingkat equilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas pekerja, yaitu kesehatan kerja, perputaran pekerja, dan kualitas pekerja. Perhitungan pengangguran. Yang pertama, tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dikali 100. Yang ketiga, tingkat setengah pengangguran sama dengan jumlah yang bekerja 14-30 jam per minggu dibagi dengan jumlah yang bekerja keseluruhan dikali 100. Yang terakhir yaitu tingkat setengah pengangguran kritis, sama dengan jumlah yang bekerja kurang dari 14 jam per minggu dibagi dengan jumlah yang bekerja keseluruhan dikali 100. Dampak adanya pengangguran. Dampak adanya pengangguran dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak pada sosial dan juga dampak pada ekonomi negara. Dampak pada sosial. Yang pertama, pengangguran berpengaruh pada tingkat kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Kedua, lemahnya mental atau naiknya angka bunuh diri dan meningkatnya perbuatan asusila. Yang ketiga, secara keseluruhan, tingkat keamanan dalam masyarakat menjadi terganggu. Yang keempat, ketertiban umum mulai terusik sehingga kehidupan menjadi tidak nyaman. Yang terakhir, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Dampak pada ekonomi negara. Pendapatan nasional dari sektor pajak akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan lambat. Kedua, tingkat pengangguran yang buruk akan menimbulkan kekacauan politik dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat konsumsi secara agregat. Yang keempat, ketidakstabilan di bidang politik dan sosial akan meningkat dan berkurangnya tingkat kesejahteraan. Dan yang terakhir, dapat menambah hutang negara dan penurunan pendapatan per kapita. Strategi mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan investasi kerjasama dengan pihak swasta. Diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif untuk berusaha. Kedua, peningkatan kualitas SDM, pembenahan sektor pendidikan, yaitu adanya kesesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, memotivasi masyarakat untuk berwira swasta pada berbagai bidang yang memiliki prospek berkembangan. Yang terakhir, mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.